Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dalam program acara Indahnya Islam. Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi kita sudah diberikan sedikit pencerahan ilmu dari Ustadz kita, Ustadz Arifudin. Masya Allah sekali. Ini menjadi refleksi juga bagi diri saya pribadi nih Ustadz, dan juga orang-orang yang mendengarkan pemirsa RJTV, bahwa sesungguhnya mungkin masih banyak nih orang yang bingung tentang tujuan hidup yang sebenarnya apa gitu kan. Mungkin Ustaz bisa menggambarkan ya Ustaz, kalau menurut agama Islam dan ajaran Islam itu hakikat tujuan hidup ini apabila ternyata ujungnya adalah kematian, bagaimana Ustaz bisa menggambarkan apa sih hakikat dari tujuan hidup manusia? Terima kasih Bang Yogi. Sebenarnya hakikat dari tujuan hidup yang Allah berikan kepada kita di dunia ini ada beberapa hal. Salah satunya itu tertuang dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi wa ma khalaqtu jinni wal ins illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia dan jin melainkan beribadah kepadanya. Ibadah ini dalam artian apa? Kita melakukan semua amal perbuatan kita selama Allah masih memberikan hidup di dunia, kita lakukan amal perbuatan. Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah. Beribadah apa? Setiap aktivitas-aktivitas kita yang berkaitan dengan agama atau beraktivitas-aktivitas kita dengan lingkupan sosial, kita kaitkan dengan agama kita, sehingga dengan agama inilah menimbulkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab karena itu, setidaknya untuk menggapai yang namanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan Allah, kita tiap melakukan kegiatan mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, dia akan mendapatkan keberkahannya. Atau sebaliknya, barang siapa tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di awal kegiatannya, maka terhalanglah keberkahannya. Oleh sebab itu, semua yang kita lakukan di dunia ini pastilah Allah akan mencatatnya. Sebagaimana Allah menggambarkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-115. Apa hasibtum annama khalaqakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah mengira manusia itu disuruh bermain-main aja seperti itu? Bermain-main di dunia aja? Melakukan perbuatan sesuka hatinya? La, kata Allah, dia akan kembalikan. Apakah mereka tidak akan dikembalikan? Orang-orang yang Allah telah ciptakan, jin sendiri pun telah Allah ciptakan, manusia telah Allah ciptakan, pasti akan kembali kepada Allah. Nanti akan Allah tanyakan. Seperti terdapat dalam surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu ayyatraku sudah? Apakah mereka itu diperkirakan seperti itu bermain-main? Tidak diminta pertanggungjawaban di akhirat. Karena Allah minta, semuanya Allah minta. Sehingga oleh sebab karena itu, selagi Allah masih memberikan kita kesehatan, kita pergunakanlah umur kita yang masih panjang, kesehatan kita yang masih kuat, pikir kita untuk berpikir agama, untuk memberikan dakwah kepada orang lain, dan juga menggunakan telinga kita untuk yang baik, melihat mata kita yang boleh-boleh. Jangan semua dilihat. Dalam artian apa? Yang tidak boleh kita lihat juga. Oleh sebab itu, kita pergunakan nih nikmat-nikmat yang Allah tanamkan dalam diri kita ini. Setiap pribadi Allah tanamkan nikmat tersebut, kita pergunakan sebaik-baiknya. Maka oleh sebab itu, Allah katakan, tidak diciptakan manusia dan jin melainkan beribadah. Oleh sebab itu, semua anggota tubuh kita ini otomatis bisa beribadah kepada Allah. Tergantung tujuan kita, niat kita bagaimana. Yang kedua, Allah menciptakan kita di dunia ini tidaklah bukan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Allah tidak menciptakan manusia dan jin melainkan untuk khalifah di muka bumi ini. Oleh sebab karena itu, Allah memberikan kita sebagai pemimpin. Pemimpin bagaimana di muka bumi ini? Kita melestarikan bumi ini menjadi bumi yang asri, bumi yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan kita buat kerusakan. Karena sesungguhnya barang siapa yang membuat kerusakan di muka bumi ini, amalah Allah benci. Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Salah satunya itu seperti kita menebang pohon di hutan, itu kan berefek kepada masyarakat yang di sekitar tersebut, menjadikan kebanjiran ataupun bencana alam. Itulah salah satu Allah membenci. Makanya Allah menciptakan kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah apa? Untuk memberikan ketenangan bagi orang lain ataupun keluarga kita. Kita menjadi pemimpin untuk keluarga kita lain, untuk keluarga kita, sehingga dengan demikian kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu salah satu hakikat yang Allah berikan dalam Al-Quran
ada dua. Yang pertama tadi Allah memberikan kita ini apa? Beribadah untuknya. Yang kedua, Allah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah, pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kita sebagai muslim terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perintah-perintah yang dititipkan oleh Allah kepada kita harus senantiasa kita jalani, Ustaz ya. Dan larangannya harus kita tinggalkan, Ustaz. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas ilmunya, Ustaz, pencerahannya hari ini. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi dan juga pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita kali ini kita akhiri dulu. Insya Allah ke depan kita akan mendatangkan narasumber kita lagi. Narasumber kita Ustadz Arifudin. Terima kasih banyak nih Ustadz ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Ustadz. Amin. Sehat-sehat selalu Ustadz ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan semoga seluruh pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap saksikan acara Indahnya Islam. Saya selaku host beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RJTV